Nah, jadi di sini kita masuk pada video yang ke-7 ya. Dimana pada video sebelumnya itu dimana kita membuatkan sebuah insert data ya untuk tabel websitenya. Nah, jadi pada video kali ini di sini kita akan membuatkan sebuah form untuk pengupdatean data ataupun untuk edit data. Nah, jadi untuk formnya ini kita langsung saja ya masuk ke Visual Studio Code-nya. Nah, jadi hal yang pertama yang perlu kita perhatikan di sini adalah di sini kita masuk dulu di bagian file yang namanya petugas.php. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita langsung saja masuk pada bagian modal ya. Sini modal body. Nah, kemudian untuk formnya itu di sini kita ambil saja di edit form. Nah, jadi edit formnya di sini kita ambil semua saja. Nanti kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Ya, seperti ini. Kita perhatikan ya untuk bagian bawah ya. Nah, jadi di sini setelah kita sudah memasukkan untuk form editnya, di bagian sini di mana terdapat sebuah form method post action. Di sini untuk nama filenya itu kita perhatikan, di mana nama filenya di sini adalah update petugas ya, update petugas.php ya, update petugas.php. Kemudian nama filenya di sini kita coba cari di bagian database-nya untuk nama tiap-tiap atributnya. Nah, jadi di sini ada nama, telepon, email, alamat dengan password. Nah, jadi yang pertama di sini adalah nama. Nama, kemudian ini kita ambil ya. Nama, kemudian selanjutnya di sini adalah telepon. Telepon, email, alamat dan password. Email, di sini email, alamat, yang terakhir di sini adalah password. Oke, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita kembali lagi ke bagian atas ya, di mana nama formnya ini ada nama, kemudian inputan di sini adalah input tipe teks, kemudian request name-nya di sini, di sini itu nama, kemudian dia menampilkan bukan ID admin ya, melainkan di sini adalah nama ya, dia menampilkan nama. Kemudian selanjutnya di sini inputan tipe teks telepon ini kita number ya, kemudian name-nya ini telepon, kemudian dia menampilkan telepon. Email di sini kita email, di sini email, di sini juga dia menampilkan email. Alamat dia teks, ya, alamat yang di sini adalah password.
Ya, oke, seperti ini. Kemudian kita save. Di bagian petugas, nah, ini sudah ya. Ya, hanya saja ini yang di bagian bawahnya kita belum hapus. Ya, berarti di bagian bawah ini kita hapus terlebih dahulu. Lalu yang di bagian atas ini sampai pada ini, di atas dari inputan button. Ini kita hapus. Ya, kemudian kita sisakan yang sudah kita buat tadi. Kemudian selanjutnya, ya, tadi itu kita sudah hapus ya untuk sebagiannya. Nah, jadi selanjutnya di sini untuk ini, untuk modalnya ini di sini kita letakkan ya, bukan di luar sini ya, melainkan di sini kita letakkan pada bagian dalam ini, yang di atas ini. Di sini kita letakkan pada bagian dalam di pengupdatean. Ya, di dalam sini ya, di bagian TR ya, di bagian sini. Oke. TR. Oke. Kita letakkan pada bagian sini. Ya. Kemudian selanjutnya, nah dimana untuk di bagian tombol ya, tombol ubah. Nah, jadi untuk penamaan, di penamaan my modal update, di sini kita menambahkan sebuah tag PHP ya, tag PHP di mana untuk melakukan sebuah perulangan seperti itu. Nah, jadi di sini kita ambil ya, kita ambil saja yang di bagian atas ini, ya, di bagian atas ini. Kemudian di sini kita letakkan pada bagian depan ini. Lalu untuk di sini kita namanya di sini kita ubah menjadi ID petugas. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita coba perhatikan untuk di bagian bawah. Nah, jadi di bagian bawah ini kita menambahkan juga sesuai dengan penamaan untuk bagian atas ini supaya ada kesamaan. Ya, di sini. Oke. Di sini bukan nama ya, melainkan ID petugas. ID petugas. Oke. Kemudian selanjutnya di modal heading ini di sini kita ubah ya, ataupun kita ganti dengan namanya di sini adalah ubah data petugas ya, bisa juga update ataupun bisa juga diubah tergantung dari keinginan kita. Nah, kemudian selanjutnya setelah di sini tadi ya sudah kita melakukan sebuah pembuatan form ya, mulai dari memasukkan nama-nama atributnya, kemudian tipe sampai pada name dengan ini tag PHP yang untuk menampilkan data-data ya yang ingin diedit. Nah, jadi di sini kita coba melakukan sebuah testing. Kita refresh, kemudian di sini kita coba klik ya, ubah pada bagian ini, pada bagian yang pertama ya, dengan nama saya sendiri, kemudian klik ubah ya. Jadi seperti yang kita lihat ya, dimana data-datanya itu sudah berhasil kita membuatnya sebuah form update ataupun form editnya. Nah, jadi pada saat kita klik ubah, datanya ini sudah ada ya. Kemudian di sini kita
tinggal melakukan sebuah pengeditan ataupun pengupdatean data. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi untuk kurang lebih sih pembuatan formnya sudah berhasil ya untuk di bagian tabel petugasnya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian pada saat kita klik pada bagian simpan, nah maka dia menuju pada halaman update petugas.php. Kenapa halamannya tidak ditemukan? Karena memang untuk filenya itu belum kita buat. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi pada saat kita klik ubah ya, di mana tombol simpannya ini terletak di atas dari tombol close ya. Nah, jadi selanjutnya di sini kita akan meletakkan tombol simpan ini persis ya di bawah dari tombol close ini. Nah, jadi tombol close ini kita ubah menjadi tombol tutup, bukan tombol close. Nah, jadi kita tinggalkan dulu di sini. Kemudian di sini kita coba perhatikan lagi untuk di bagian file petugas.php. Nah, jadi untuk tombol simpan di sini kita pindahkan ya pada bagian bawah. Ya. Kita letakkan pada bagian bawah di bagian dalam footer, modal footer. Ya. Nah, jadi formnya ini kita letakkan pada bagian samping simpan. Ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita coba simpan, lalu kita coba jalankan kembali ya. Nah, jadi untuk close-nya ini kita ganti menjadi tutup. Ya, kita coba simpan, lalu kita coba jalankan kembali, kita coba refresh, lalu kita coba ubah. Nah, maka tombol simpannya itu berada di samping dari tombol tutup. Nah, jadi untuk kurang lebih sih seperti itu ya mengenai ya untuk form edit di bagian tabel petugas. Nah, kemudian selanjutnya itu kita masuk pada bagian ataupun tabel-tabel yang lainnya yang ingin kita masukkan form edit ataupun form update-nya. Nah, jadi selanjutnya di sini kita masuk pada bagian ini di bagian pelanggan. Nah, jadi untuk caranya itu sama ya seperti pada tabel-tabel yang di bagian pelanggan tadi, di bagian petugas tadi ya. Untuk caranya sama. Nah, jadi di sini kita mengarahkan pada bagian ini di bagian modal untuk pengupdatean. Nah, jadi di sini langsung saja kita masuk pada bagian modal body. Caranya sama, kita ambil form editnya. Kita ambil form edit. Kemudian di sini kita letakkan persis di bagian dalam modal. Ya, di modal body. Di bagian sini ya. Nah, kemudian di sini untuk form-formnya kita sesuaikan. Apabila formnya itu ini kan ada edit ya, edit di bagian list menu, dinamis, kemudian dan lain sebagainya. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan yang ingin kita buat nantinya. Nah, jadi kita lihat di bagian database yang di bagian pelanggan. Nah, jadi di bagian pelanggan ini di sini ada atribut. Nah, jadi atributnya di sini ada 2, 4, 5. Ada 5 atribut. Di sini berarti yang kita ambil di sini adalah di bagian ini saja. Nah, jadi untuk sedangkan di bagian jenis kelaminnya tidak ada kayaknya. Kita coba perhatikan kembali. Ini hanya ada nama, alamat, telepon, email, dan password. Nah, jadi untuk pelanggannya ini sama persis dengan yang di bagian petugas tadi. Nah, berarti di sini kita ambilnya itu yang di bagian atas ini saja. Nama kita ambil. Kemudian alamat. Kemudian telepon. Telepon, email dengan password.
email ya. Di sini huruf kapital ya, bukan huruf kecil. Di sini kita kapital. Di sini yang terakhir di sini adalah password. Password ya, seperti ini. Nah, jadi untuk sebagiannya ini kita hapus saja karena memang form-formnya ini kita kita tidak gunakan untuk form-formnya sampai pada bagian ini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita coba perhatikan kembali ya, sama seperti tabel sebelumnya. Nah, jadi di sini namanya di sini adalah apa ya? Penamaan form. Ya, di sini update pelanggan. Update pelanggan.php. Nah, kemudian nama ini tipenya itu adalah teks, kemudian required name adalah nama juga. Kemudian data yang ditampilkan itu adalah nama, bukan ID admin. Kemudian di sini alamat adalah teks. Lalu di sini required name alamat, kemudian di sini ada alamat. Lalu di sini telepon ini tipenya itu adalah number. Kemudian di sini adalah telepon. Di sini juga telepon. Kemudian email. Namanya email. Kemudian di sini email lagi. Di bagian password, di sini tipenya itu adalah password. Kemudian di sini adalah password, di sini juga adalah password. Oke. Lalu selanjutnya nah, di bagian modal heading, di sini kita ubah menjadi ubah data pelanggan. Ya, pelanggan. Nah, setelah di sini kita sudah menggantikan ya semua ya untuk bagian-bagian formnya. Di sini untuk formnya ini kita pindahkan ya, sama seperti bagian petugas tadi. Di sini kita pindahkan pada bagian dalam yang di atas, di bagian ini. Ya, seperti ini. Lalu selanjutnya di bagian my model update kita ambil ini. Kemudian kita letakkan pada bagian sini. Nah, jadi namanya di sini itu kalau sebelumnya tadi itu petugas, ini dia pakainya apa ya? Oh ya, di sini dia pakainya ID petugas. Nah, berarti di sini kita gunakan ID pelanggan. ID pelanggan dengan yang di bagian atas, dengan yang di bagian bawah ini. ID pelanggan. Oke. Kemudian kita scroll lagi ke bagian bawah. Nah, jadi untuk buttonnya, tombol simpan, kita pindahkan ke dalam bagian footer. Ya, di bagian dalam footer ini. Ke bagian dalam footer. Lalu formnya ini kita letakkan di bagian samping tombol simpan. Ya, kemudian kita simpan, lalu di sini kita coba refresh ya, kita coba jalankan. Kita coba cek apakah form yang kita buat tadi itu adalah berhasil atau tidaknya. Di bagian pelanggan.
di bagian pelanggan kita coba klik ubah. Nah, maka hasilnya seperti ini. Yanto kemudian Kampung Sigit ya, dengan nomor telepon sekian, email sekian dengan password. Kemudian di bagian sini ya. Nah, jadi pada saat kita klik tombol simpan, maka dia akan mengarahkan pada halaman update pelanggan.php. Nah, karena memang untuk filenya ini kita buat ya, jadi konfirmasinya di sini adalah not found, tidak ditemukan halaman, karena memang halamannya itu belum kita buat. Nah, jadi untuk pelanggan ini kayaknya sudah berhasil ya untuk bagian tabel pelanggan. Baik, kemudian di sini kita lanjut ya. Dimana sebelumnya kan untuk tabel jenis cucian kan sudah berhasil kita membuatkan sebuah form inputan, form edit ya, maksudnya form edit. Kemudian selanjutnya di sini kita melangkah pada bagian di sini kita akan mengubah ya untuk form di bagian tabel jenis cucian. Nah, langsung saja. Di sini kita masuk pada bagian jenis cucian ini. Nah, jadi pada jenis cucian ini kan tanpa data ya. Kita scroll ke bawah ya. Di bagian sini, seperti biasa kita ambil script untuk edit form. Kemudian di sini kita letakkan pada bagian di dalam body ini. Ya, seperti ini. Ya, oke. Kemudian kita coba scroll ke atas. Ya, kita mulai dari bagian ini ya, dimana form ubah ya, dengan form index. Nah, jadi di sini untuk ini nama filenya ini kita ubah menjadi update. Ya, update. Kita coba perhatikan kembali. Update di sini update jenis cucian. Update jenis cucian. Kemudian di sini kita coba perhatikan ya untuk di bagian database-nya. Di database ini kita coba perhatikan untuk tiap-tiap dari atribut ya, atribut dari tabel jenis cucian ini. Di mana ya? Oh, bukan ini kayaknya. Di bagian love laundry di jenis cucian. Nah, jadi di jenis cucian ini di mana atributnya hanya ada dua ya. Yang pertama itu ada nama dengan harga. Nah, berarti atribut ya form edit yang kita masukkan di sini adalah hanya nama dengan harga. Nah, berarti labelnya sini kita ambil yang di bagian atas, nama ya dengan harga. Di sini harga. Ya, oke. Kemudian untuk yang sebagian ini kita hapus ya, karena memang tidak digunakan. Sampai pada ini. Ya. Kemudian di sini kita coba perhatikan kembali untuk di bagian bawahnya, di mana di inputan ini adalah tipe teks. Nah, jadi di sini kita akan menentukan dari tipenya. Nama ini adalah tipenya teks, kemudian name-nya di sini kita sesuaikan dengan yang terdapat di dalam database tadi. Di mana nama, kemudian di sini dia menampilkan bukan ID admin ya, melainkan dia menampilkan nama dari barang tersebut. Kemudian harga, harganya di sini adalah kita tuliskan number, karena memang angka ya. Kemudian di sini harga.
lalu dia menampilkan harga ya. Lalu simpan ini kita letakkan pada bagian di dalam footer. Di bagian sini close ini kita tulis tutup. Kemudian di bagian atas di sini kita ubah menjadi ubah data jenis cucian ya, jenis cucian. Oke, seperti ini. Kemudian untuk di bagian ini ya, di sini kita letakkan ya, ataupun kita pindahkan ke bagian atas. Kita letakkan pada bagian atas di bawah dari ini, hapus ya, tombol hapus ya, seperti pada tabel-tabel sebelumnya itu kita letakkan di bagian dalam ini. Kemudian di sini kita coba perhatikan lagi untuk di bagian atasnya. Nah, jadi untuk di bagian atas ini kita ambil tag PHP-nya ini. Kita ambil, kita letakkan pada bagian ini memodel update. Nah, kemudian di sini kita ubah menjadi ID jenis cucian. ID jenis cucian. Dengan di sini ID jenis cucian. ID jenis cucian ya, seperti ini. Kemudian kita save. Lalu kita coba jalankan. Kita coba refresh. Kemudian kita klik pada bagian ubah. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita klik ini. Yang kedua kemeja berwarna dengan harga 150 ya. Dimana dia menampilkan ya data yang tersimpan ya. Kemeja berwarna dengan harga sekian. Kemudian di bagian bawah kita coba cek semua ya. Bagian bawah handuk harga 200, yang terakhir itu ada selimut dengan harga 150 ya per kilonya. Anggaplah ini sebagai contoh. Untuk kemudian selanjutnya di sini kita masuk pada bagian tabel transaksi. Masuk tabel transaksi. Di sini kita masuk ya pada bagian transaksi. Di bagian transaksi ini di bagian transaksi ya, di bagian transaksi ini kan kita ambil lagi ya script untuk edit formnya. Kita ambil kemudian ya sama ya untuk caranya. Di sini kita letakkan pada bagian dalam body ya. Setelah itu di sini kita coba perhatikan untuk atribut-atribut yang terdapat di dalam tabel transaksinya ini. Di Love Laundry, kemudian di bagian tabel transaksi ya, dimana di sini ada tanggal terima ya, tanggal terima dengan ID petugas terima. Berarti di sini ini kita coba cek yang di bagian atas ya. Tanggal terima di sini itu tanggal terima ya, tanggal terima, kemudian ID petugas penerima.
list menu dinamis. Kita coba cek. Ini kita hapus itu. Jenis kelamin ada ya? Tidak ada ya. ID petugas penerima. Ini kita hapus. Di sini kita ambil ya. Di sini itu petugas penerima. Petugas penerima. Kemudian tanggal ambil ya. Coba kita cek yang di bagian atas. Ya, tanggal ambil. Tanggal ambil. Kemudian petugas serah. Petugas serah ini kita ambil yang ini. Petugas serah. Kemudian status ya, status pelanggan dengan nama penerima. Ya, status dengan pelanggan. Statusnya ini kita ambil yang di bagian atas ini. Status, kemudian pelanggan email ini. Pelanggan dengan nama penerima. Nama penerima. Ya, seperti ini. Kemudian kita coba perhatikan lagi di bagian atas. Di sini nama filenya itu update transaksi. Update transaksi. Kemudian tanggal, tipenya ini adalah date. Nama ini tanggal terima. Kemudian dia menampilkan tanggal terima. Kemudian di bawah petugas penerima. Ini variabel data ya. Select bintang from. Tabel ini kalau tabel penerima ini ya, kita coba cek ya, sampai di bagian atas ini. Ya, select bintang from, apa ya, from petugas ya, from petugas eho class from control name. Nama fieldnya ini apa ya, nama ya,
coba taruh nama saja. Kemudian extension variable d, nama di sini kita menampilkan nama variable d1, variable d1. Cek jika signet sama dengan yang dipilih untuk menampilkan ini. Kemudian di sini kita coba perbaiki lagi ya untuk bagian atributnya ini ya. Di sini kita ada sedikit kekeliruan ya di bagian atas ya. Nah, jadi di sini kita coba perhatikan untuk di bagian atasnya. Nah, jadi pada bagian atas ini ya, dimana dia menampilkan ya select class from control required name. Nah, jadi name-nya di sini adalah bukan nama, melainkan di sini kita ambil yang terdapat di dalam database. Dimana di database ini namanya itu adalah ID petugas penerima, bukan nama. Di sini ID petugas penerima. ID petugas penerima. Kemudian kita melangkah pada bagian bawah. Di sini dia mengambil value dari tabel dan disimpan pada variabel existing digit. Di mana ya variabel existing digit ini, di mana variabel itu kita ambil pada bagian atas ini. Diambil pada bagian atas yang ini. Nah, variabel itu berarti di sini itu ya, kita ulangi lagi di bagian ID petugas penerima. ID petugas penerima, kemudian while variabel 1 ya. Jadi untuk untuk edit list menu dinamisnya kita sesuaikan. Apabila menu list dinamisnya ini banyak, maka untuk tiap-tiap dari variabelnya ini D1 ataupun D2, maka kita sesuaikan. Apabila di sini sebelumnya variabel D, kemudian selanjutnya itu kita sesuaikan dengan variabel D1 dan seterusnya, supaya untuk menghindari kesamaan. Ya, kita coba perhatikan lagi di bagian atas while variabel 1, kemudian cek jika existing nama sama ya dengan yang dipilih untuk ditampilkan. Di bagian ini variabel D1 ya, variabel D1 kita ulangi lagi, kita masukkan yang ID tadi, ID petugas penerima, kemudian variabel dia menampilkan value variabel D1 ID, kemudian dia menampilkan nama. Lalu di bagian bawahnya sama ya. Kemudian di sini dia menampilkan nama. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita coba perhatikan kembali. Di sini bagian bawah ini kita masuk pada bagian tanggal ambil. Nah, jadi tipenya itu adalah date. Lalu value-nya ini ataupun required name. Required name-nya di sini adalah tanggal ambil. Tanggal ambil. Oke, seperti ini. Kemudian maka dia akan menampilkan tanggal. Bukan ID admin. Tanggal ya ambil. Tanggal ambil. Kemudian selanjutnya di sini masuk pada bagian petugas serah. Nah, jadi petugas serah ini kita coba lihat petugas serah. Ataupun petugas yang menyerahkan. Kalau ini dia taruh di tabel apa ya? Petugas serah. Petugas serah. Nah, jadi di sini petugas serah ini kemudian from petugas. Ya, berarti di bagian bawah ini kita hapus ya. Sampai pada ini. Nah, jadi untuk di bagian atas ini kita coba perhatikan kembali. Di bagian select bintang from petugas. ID petugas penerima. Kemudian di bagian existing ID, ya, di mana variabel ini kita sesuaikan dengan yang di atas tadi, ID petugas penerima.
Lalu di bagian bawahnya file variabel satu SQL array variabel data 1. Kemudian di sini di existing ID, di mana ya variabel 1 ini kita sesuaikan yang ada di dalam tabel petugas ya, di mana dia mencari ID petugas. Kemudian setelah itu dia melakukan sebuah pengecekan ya. Kemudian lalu menampilkan sebuah option selected value variabel D1 ID petugas ya, karena memang dia ambil di tabel kita sesuaikan yang ada di dalam tabel petugas. Lalu dia menampilkan nama. Kemudian di bawahnya juga ini kita hapus ya, variabel D1 ID petugas 1 ID petugas, maka dia menampilkan nama juga sebaliknya. Nah, kemudian ini kita letakkan pada bagian bawah. Ya, seperti ini. Lalu untuk di bagian mana tadi ya? Oh ya. Ini ubah data transaksi ya. Kemudian ini kita ambil kita lihat pada bagian sini. Oh ya, sampai pada bagian atas ini kita letakkan pada bagian atas di bawah dari tombol ini. Ya, seperti ini. Kemudian ini kita ambil ya, pada bagian ini ID petugas penerima ya, seperti ini. Kemudian kita save, lalu kita coba refresh, kita coba testing ya, maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi untuk satunya ini kita coba cek ya, bagian petugasnya ini, satu ini siapa ya? Oh ya, satu ini dengan nama saya sendiri ya, Adhar. Kemudian dua ini Rohim ya, di bagian sini kedua itu Rohim ya, pas ya. Tanggalnya ini tanggal 16 bulan 9 2022, 16 September 2022, mantap. Ini juga, oh ya, bagian ini di sini itu tanggalnya ini 24 ya, bukan 16. Ini pas di bagian bawah. Oh ya, berarti di sini ada kekeliruan di bagian tanggal penerima, tanggal terima ya. Di bagian tanggal terima input tipe date form control tanggal terima value
variabel SAD, tanggal terima. Kita coba pause dulu ya. Di sini kita coba ubah ya ID transaksi. ID transaksi. Kita coba refresh bagian ini. 14 September 2022 kalau September. Ini 16. Di bawahnya 1 September. Kemudian 24 September. Yang terakhir 24 September. Ya, berarti sudah berhasil ya, ataupun di sini sudah pas ya. Untuk bagian ininya kurang lebih seperti itu ya untuk bagian form edit pada tiap-tiap tabelnya. Ya, jadi untuk di bagian transaksi ini kan, bagian transaksi ini pada saat kita di bagian uraiannya, nah, jadi di bagian ini untuk ubahnya kurang lebih sih tidak bisa diubah ya, karena memang apabila datanya sudah sudah dipilih ya, kemudian data itu kan masuk di bagian uraian. Nah, jadi di bagian uraian ini yang bisa digunakan itu adalah bukan ubah, melainkan hanya hapus. Nah, jadi untuk hapusnya di sini bukan hapus ya, di bagian untuk ubahnya, untuk tombol ubahnya kita hapus tombol ubahnya. Kita sisakan untuk tombol hapus. Nah, seperti ini. Nah, jadi mungkin kurang lebih sih seperti ini ya, mengenai untuk pembuatan form edit pada website kita ataupun pada tiap-tiap tabelnya, baik dari tabel petugas, pelanggan, jenis cucian, hingga pada tabel transaksi. Dan kemudian kita akan lanjut pada video yang selanjutnya mengenai pengupdatean data.